Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Khalifah Pradana, NIM 18050540119 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini berkesempatan untuk melakukan presentasi dari kegiatan praktikum yang telah saya lakukan, yaitu tentang pembongkaran head cylinder dari mesin Dongfeng seri R180A. Lalu apa saja yang akan kita bahas? Pertama ada topik praktikum, lalu tujuan praktikum, K3, alat dan bahan praktikum, dasar teori, prosedur praktikum, pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Lalu untuk topik kali ini adalah membongkar dan menganalisa serta memasang kembali komponen head cylinder dari motor diesel 1 silinder merek Dongfeng. Lalu apa tujuan akhir dari kegiatan praktikum ini, yaitu setelah mengikuti kegiatan praktikum, mahasiswa yang telah melakukan praktikum dapat memeriksa, menganalisa kerusakan pada motor diesel 1 silinder merek Dongfeng, serta mahasiswa dapat memasang kembali komponen head cylinder yang dibongkar itu. Lalu untuk K3, apa saja K3 yang diperlukan, yaitu pertama, mahasiswa menggunakan baju khusus praktek atau cutter pack, atau biasa juga disebut wire pack. Lalu kegiatan praktikum mulai dari pembongkaran dan pemasangan sesuai SOP. Lalu mahasiswa juga harus menjaga kebersihan tempat dan mengembalikan alat ke tempat semula. Alat dan bahan, untuk yang pertama alatnya itu kita perlu kunci pas atau ring, ataupun kunci pas ring ukuran 19 mili, 17 mili, 14 mili, dan 12 mm. Lalu untuk bahan praktikumnya itu kita menggunakan motor diesel merek Dongfeng tipe R180A. Oke, lanjut ke dasar teori. Pertama kita akan membahas apa sih motor diesel itu secara teori, lalu overhead valve. Kenapa saya memasukkan ini? Karena dari konstruksi head cylinder yang kita bongkar itu menggunakan overhead valve. Jadi sesuai namanya, overhead di atas, lalu valve, jadi hanya katupnya yang di atas, sementara untuk noken atau camshaftnya berada di bawah atau berdampingan dengan kruk as dari mesin. Lalu masuk ke motor diesel. Dikutip dari Samlawi, motor diesel adalah motor bakar ya, dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu sendiri, atau biasa disebut internal combustion engine. Lalu pembakaran terjadi karena udara murni yang dimampatkan atau dikompresi dalam suatu ruangan bakar silinder, sehingga diperoleh udara bertekanan tinggi serta panas yang tinggi. Bersamaan dengan itu disemprotkan atau dikaburkan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran. Lalu untuk siklus kerja dari mesin diesel ini sama saja dengan siklus kerja dari mesin 4 tak, yang mesin bensin 4 tak yang bisa kita gunakan sehari-hari. Yang pertama langkah hisap, yaitu valve atau katup itu terbuka sehingga hanya udara yang akan masuk ke ruang bakar atau ruang silinder, dan piston bergerak menuju TMB. Lalu masuk ke langkah kompresi, semua katup tertutup, piston mulai naik dari TMB ke TMA. Nah, pada langkah kompresi piston sudah mulai mendekati posisi TMA. Injektor akan menyemprotkan bahan bakar dengan bertekanan tinggi sehingga terjadilah pembakaran. Lalu lanjut ke langkah usaha, setelah pembakaran piston akan menuju TMB kembali meneruskan tenaga yang hasil dari ledakan. Lalu langkah buang, katup buang mulai terbuka
dan piston mulai bergerak ke TMA kembali dari TMB untuk membuang gas sisa pembakaran. Lanjut ke overhead valve atau posisi katup berada di atas. Jadi yang biasanya kita lihat di motor bensin sekarang itu menggunakan overhead camshaft. Jadi sehingga posisi dari camshaft itu biasanya di atas, tepat di atas katup. Sementara sistem atau mekanisme katup yang digunakan oleh mesin Dongfeng itu masih menggunakan overhead valve, yang mana camshaft berada di bawah, lalu tenaga dari camshaft itu diteruskan melalui pushrod. Nah, pushrod ini akan menggerakkan rocker arm, sehingga rocker arm akan menekan valve, sehingga valve atau katup akan terbuka. Oke, kita masuk ke prosedur praktikum yang saya lakukan bersama kelompok di jurusan teknik mesin. Yang pertama, kita mulai mempersiapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, kita membuang cairan pendingin atau coolant yang digunakan untuk mendinginkan mesin dengan cara melepas baut di bawah filter udara. Lalu lanjut, kita melepas filter udara dan exhaust atau knalpot. Lalu kita melepas sistem bahan bakar dengan cara melepas pipa bertekanan tinggi dari fuel injector ke nozzle. Nah, di sini kita mulai melepas head cylinder. Melepas head cylinder menggunakan kunci ring dan kunci pas ukuran 19 dan 17. Lalu setelah kita melepaskan head cylinder, kita mulai memposisikan piston pada TDC atau top dead center, atau biasa kita sebut TMA. Lanjut, kita melepas nozzle dan melakukan pengetesan apakah nozzle itu masih dapat bekerja dengan baik, apakah hasil pengabutannya itu baik atau tidak. Nah, setelah kita melakukan pengecekan, melakukan analisa, kita mulai memasang kembali head cylinder. Lalu mengencangkan baut head cylinder dan memasang nozzle. Lalu memasang saluran bahan bakar dan mengisi cairan pendingin. Masuk ke pembahasan dari praktikum. Pertama, praktikum yang kami laksanakan itu berjalan dengan lancar, dapat memasang kembali head cylinder yang dilepas atau dibongkar, lalu masalah yang dialami dapat teratasi dengan baik atau troubleshoot dengan baik. Lalu setelah melakukan analisa pembongkaran dan pemasangan kembali, mesin dapat bekerja secara normal kembali. Kesimpulan dan saran dari praktikum ini adalah praktikum berjalan dengan baik dan mesin yang kami gunakan dapat bekerja secara baik dan tidak terjadi malfungsi komponen atau komponen tidak bekerja. Lalu saran dari kami apabila ingin melakukan pembongkaran seperti yang kami lakukan, agar lebih berhati-hati saat pemasangan pushrod, karena pushrod dapat saja tenggelam masuk ke celah-celah mesin. Apabila masuk dan tidak pas pada tempatnya, maka harus dilakukan pembongkaran lebih mendalam. Lalu saran kedua itu perhatikan pembuangan limbah oli atau pelumas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.